Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Visi Negarawan, program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita untuk pekan ini? Berikut rangkumannya. Setiap kita berutang budi pada guru. Kita dapat meniti karir, pangkat, dan jabatan karena kerja keras para pendidik. Itulah mengapa guru kerap disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Begitu besar peran guru dalam kehidupan, namun banyak yang taraf ekonominya jauh dari kelayakan. Pada 2001, urusan SDM, anggaran, dan aset sekolah negeri diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Namun karena banyak Pemda tidak berkomitmen mencukupi anggaran pendidikan, banyak sekolah yang rusak dan proses belajar mengajar berjalan seadanya. Pada 2005, pemerintah pusat meluncurkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Tujuannya agar sekolah mencapai standar pelayanan minimal tanpa membebani masyarakat. Prinsip penggunaan BOS adalah belanja berkualitas, transparan, dan sesuai prioritas. Kemendikbudristek menentukan 12 kriteria penggunaan dana BOS. Maksimal separuhnya dapat dipakai untuk membayar guru honorer, sementara sisanya untuk mendongkrak kualitas guru, sarana, dan prasarana. Namun kini muncul wacana, dana BOS akan digunakan untuk menyukseskan janji kampanye salah satu paslon Pilpres 2024. Dan karena paslon ini didukung rezim yang tengah berkuasa, maka berbagai cara ditempuh untuk mewujudkannya. Yang jadi persoalan, apakah mengobok-obok anggaran pendidikan bakal meningkatkan kualitas SDM Indonesia di masa depan? Demokrasi itu artinya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat, bersarikat. Dan kita memiliki itu, memilih. Itu hak kita. Tapi kewajiban kita juga untuk mengimbangi hak-hak yang kita miliki, yaitu bangun kesadaran kita. Kewajiban kita sebagai warga negara, bahwasanya kita berpikir secara kritis, kita berpikir secara objektif, yang benar, katakan itu benar. Yang benar, katakan itu benar. Tetapi yang salah, walaupun kepada adik sendiri, walaupun kepada saudara yang kita sayangin sendiri, walaupun kepada orang yang kita sayangin dan kita usung sendiri, kita harus berani secara jujur menyatakan tidak karena dia salah. Di tengah polemik penggunaan dana BOS untuk memenuhi janji kampanye, muncul kegaduhan soal bantuan untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu di DKI Jakarta yang disebut KJMU. Ada yang menyebut terjadi pencabutan bantuan, ada pula yang menyebut pemangkasan anggaran. Tak urung banyak yang berkomentar, seakan begitu mudahnya anggaran pendidikan dipermainkan. Saat ini, kualitas SDM Indonesia belum memuaskan. Hasil kajian Institut Management Development menunjukkan kualitas SDM Indonesia berada pada urutan 47 dunia, urutan 9 di Asia. Sedangkan menurut survei PISA 2022 yang dirilis pada 5 Desember 2023, Indonesia berada di peringkat 68 dari 81 negara. PISA mengeksplorasi kemampuan siswa hasil rata-rata untuk 3 aspek, yaitu matematika, membaca, dan sains, menunjukkan terjadi penurunan 12 hingga 13 poin dibandingkan survei 2018. Sebuah riset dengan model siklus anggaran politik menemukan penguasa memanipulasi alokasi anggaran menjelang kontestasi demokrasi. Modusnya dengan meningkatkan belanja diskresioner
dan mengurangi belanja wajib. Belanja diskresioner seperti bansos dan hibah, sedangkan belanja wajib seperti anggaran pendidikan. Penguasa saat ini tengah menyiapkan RAPBN 2025 yang akan memuluskan pemenuhan janji-janji kampanye paslon yang didukungnya. Jika pemenuhan janji kampanye terlalu dipaksakan, dikhawatirkan alokasi pos anggaran yang lebih prioritas akan dikorbankan. Pembangunan pendidikan harus menghadapi dua tantangan. Di satu sisi, kualitas harus terus ditingkatkan. Sedangkan di sisi lain, ada persoalan klasik keterbatasan anggaran. Perumusan politik anggaran pendidikan dapat menjadi potret kepiawaian pemerintah baru menjalankan roda pemerintahan. Pemirsa, dalam APBN 2024, pendidikan menjadi sektor prioritas dengan anggaran terbesar mencapai 665 triliun rupiah. Alokasi penggunaannya untuk berbagai bantuan seperti PIP, KIP kuliah, BOS hingga BOP PAUD. Masyarakat tengah menyoroti program bantuan baru yang berawal dari janji kampanye dalam Pilpres lalu, yaitu program makan dan susu gratis dengan anggaran yang cukup fantastis. Niat baik kini menjadi polemik. Anggaran untuk program baru dikhawatirkan menghisap anggaran program yang sudah berjalan. Masyarakat lemah memang butuh bantuan, namun kita tidak ingin bantuan akhirnya menciptakan ketergantungan. Penguasa pun nampaknya ketagihan mengumbar bantuan. Program bantuan terbukti sakti membuat approval rating melambung tinggi. Berbagai skenario anggaran pun disiapkan penguasa saat ini demi suksesnya janji kampanye politik dinasti. Candu bantuan adalah tema diskusi kita untuk malam hari dan kita akan langsung mendiskusikannya bersama Profesor Dr. Cecep Darmawan, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Nurul. Baik, dan kita juga akan mendiskusikannya bersama Bapak Jahen Fahrul Rizky, PhD, Wakil Kepala LPEM FEB UI. Selamat malam, Pak Jahen. Malam, Mbak Nurul. Oke, dan selanjutnya juga telah hadir di studio Metro TV Bapak Sukidi, PhD, Cendekiawan Kebangsaan. Selamat malam, Pak Sukidi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro TV. Kita akan mendiskusikan mengenai tema diskusi kita untuk malam hari ini, candu bantuan, Bapak-Bapak. Tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu, di mana kami juga sudah melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial yang hasilnya mayoritas responden menilai mencerdaskan bangsa belum menjadi prioritas kerja pemerintah saat ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita akan mulai diskusi untuk malam hari ini, namun sebelumnya kita akan lihat dulu jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Kita lihat bersama tayangannya, di mana pertanyaannya adalah apakah kepala pemerintahan boleh mengatur anggaran negara sesuai dengan keinginannya? Yang mengatakan boleh 43%, sementara 57% mengatakan tidak. Artinya mayoritas responden sepakat kepala pemerintahan ini tidak boleh mengatur anggaran sesuai dengan keinginannya. Kita ke Prof. Cecep. Ini bantuan kan sebaiknya untuk memberdayakan, Prof. Seperti itu, bukan menciptakan ketergantungan. Nah, apakah bantuan asupan gizi untuk 44 juta pelajar kategorinya masuk ke mana? Memberdayakankah atau seperti apa? Ya, mungkin kita bicara makro dulu ya. Sesungguhnya anggaran pendidikan kita itu yang konon katanya 20%, itu dihitung dari mana? Kalau 20% adalah dari APBN, APBD, dan itu adalah untuk membiayai biaya operasional investasi, betul, bagus. Tapi kan kenyataannya tidak. Kenyataannya biaya pendidikan 20% itu ya terbagi dengan sektor-sektor lain yang pakai nama label pendidikan. Sehingga gaji guru, gaji dosen ya, dan semua aspek-aspek pendidikan yang terkait pendidikan itu dari 20% itu. Hitungan saya, nanti tolong dikoreksi kawan-kawan, hitungan saya itu kurang dari 10% sesungguhnya biaya pendidikan untuk operasional dan investasi. Misalnya investasi gedung ya, tanah, ya fasilitas itu investasi. Ya operasional yang digunakan untuk biaya pendidikan. Itu dua aspek itu sesungguhnya tidak nyampe 10%. Ya, nah sekarang masalahnya tadi kalau misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan lain dari mana? Kita harus realistis bahwa
tentu ya makan gratis, pengadaan susu bagi anak-anak itu penting ya. Tapi sekarang masalahnya sumber anggarannya mau jadi dari mana? Itu yang harus dipikirkan. Jangan sampai misalnya dana BOS ya terganggu oleh karena itu. Nah, kalau kita sarankan dana BOS jangan diganggu. Itu pun masih kurang hitungan saya. Ya, sekarang BOS yang digelontorkan untuk sekolah-sekolah itu sebetulnya itu biaya minimal. Ya, belum menjadi biaya untuk keunggulan sekolah-sekolah. Sehingga kalau itu pun diganggu ya tambah repot menurut saya ya. Harus dari anggaran lain ya, pemerintah misalnya nanti bisa nggak menganggarkan dana lain yang tidak mengganggu BOS itu, sehingga dana afirmasi lah atau apapun namanya ya, pemerintah harus kerja keras. Jangan sampai pajak kemudian ditaikan misalnya ya, dan memberatkan masyarakat. Tapi pemerintah harus kerja keras ya untuk mendapatkan income ya kepada APBN atau APBD sehingga bisa membiayai ya keinginan pemerintah tadi. Jangan karena untuk menciptakan atau mewujudkan janji kampanye tiba-tiba kemudian anggarannya menghisap anggaran yang lain seperti itu ya. Itu dia, betul. Jadi jangan sampai programnya bagus tetapi mengganggu standarisasi yang lain ya. Nah, belum lagi kita bicara misalnya 8 standar pendidikan. Yang paling pokok misalnya standar pembiayaan tadi, standar fasilitas atau sarana prasarana, misalnya sekolah ya, seperti apa. Dan sekarang juga masih terjadi disparitas antara sekolah yang di perkotaan, misalnya di perdesaan. Lihat sarana prasarananya. Harusnya mereka ya, pemerintah itu concern kepada pemenuhan itu dulu. Gitu ya. Bahwa ada makan gratis, susu minum susu ya bagi anak-anak, susu gratis ya. Itu juga penting, tetapi itu jangan sampai mengganggu anggaran-anggaran yang sudah secara minimal tadi ya. Itu harus dimanfaatkan kepada pemenuhan standar pendidikan. Oke, nah karena kita membahas mengenai anggaran, Pak Jahir mungkin ada tanggapannya? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita melihat tren ya, Mbak Rara, pemerintah ataupun kandidat itu biasanya punya banyak promise. Ya, janji-janji politik itu hal yang lumrah dalam pemilu. Cuma memang janji itu nggak gratis. Ya, mimpi gratis, cuma memenuhi janji itu nggak gratis. Dan masalahnya adalah kita mungkin punya constraint ya. Pemerintah punya keterbatasan anggaran seperti kata Prof. Cecep tadi. Kita punya tax to GDP ratio hanya sebesar 11%. Jadi kemampuan pemerintah untuk generate tax revenue itu sangat terbatas. Di sisi yang lain, di saat yang sama adalah pemerintah ataupun presiden terpilih nantinya punya janji yang banyak sekali. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara financing kebijakan tersebut? Ya, apakah misalnya tadi kata Prof. Cecep, pemerintah terpaksa untuk menaikkan pajak misalnya. Itu kan salah satu kebijakan yang bisa diambil. Atau yang kedua mungkin merealokasikan anggaran dari sektor-sektor lainnya. Nah, ini yang menjadi krusial karena kan kalau kita melihat sebuah kue, kalau kuenya pengen semakin besar kan bahannya harus diperbanyak. Ya, anggarannya mungkin diperbanyak, bahan bakunya diperbanyak. Tapi kalau misal kemampuan untuk memperbesar kuenya terbatas, berarti ada slice kue yang lain yang harus dipindahkan ke anggaran yang lain. Jadi itu mungkin yang menjadi concern, seberapa besar kapasitas fiskal kita ataupun kapasitas fiskal pemerintahan ke depan mampu membiayai ambisi yang dijanjikan oleh presiden terpilih. Oke, baik, kita bergeser ke Pak Sukidi. Pak, tadi sebelum kita jeda, kita sudah sempat mendengarkan informasi ataupun tayangan ada mengenai diskresi. Nah, teori kekuasaan mengenal konsep diskresi. Penerapan diskresi penguasa dalam kerajaan monarki absolut dan negara republik pastinya berbeda. Nah, bagaimana tren penggunaan diskresi ini, Pak Sukidi? Sebenarnya itu tergantung dengan kebutuhan dan juga situasi yang memang memaksa penguasa untuk mengambil kebijakan diskresi itu sendiri. Tetapi sebenarnya yang jauh lebih penting pada situasi sekarang adalah bagaimana memenuhi hajat hidup rakyat yang mengalami proses insecurity, ketidakamanan terutama secara ekonomi. Saya merasakan bahwa pada tingkat masyarakat terutama kelas menengah dan kelas bawah, ini negara sebenarnya harus hadir untuk memberikan satu kebijakan yang betul-betul berpihak kepada mereka. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi yang kita rasakan itu tidak berjalan secara inklusif, tidak memberikan satu keamanan secara finansial, secara kesejahteraan, dan dari aspek penghidupan yang layak jauh dari itu, jauh dari itu. Karena itu saya menuntut bahwa pemerintah itu pertama
harus mengalokasikan anggaran pendidikan, terutama untuk memperbaiki pertama infrastruktur pendidikan. Saya kira itu yang paling utama, infrastruktur pendidikan terutama di kantong-kantong kemiskinan, karena mereka tidak memperoleh janji kemerdekaan untuk memperoleh kecerdasan kehidupan berbangsa. Itu pertama. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah method of learning, metode pembelajaran, terutama dengan menghadirkan guru-guru terbaik agar berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama ditujukan kepada kaum fakir miskin itu. Itu yang utama sekali, terutama karena apa? Karena mereka tidak bisa bersaing dengan kelompok sosial yang sudah mengalami kenikmatan dan privilege akses pendidikan yang bagus, kemudian ekonomi yang stabil, sementara mayoritas rakyat kita dan terutama mereka yang di lapis bawah itu kesulitan sekali untuk mengejar ketertinggalan dari aspek pendidikan, dari aspek penghidupan yang layak, dan juga dari aspek kesehatan. Karena itu fokus negara itu terutama menghadirkan keberpihakan kepada segmen sosial yang relatif tidak diuntungkan dari aspek apapun. Jadi idealnya merumuskan kebijakan negara itu seperti apa? Apakah seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Sukidi? Mulainya dari situ? Iya, mulainya terutama ciptakan birokrasi yang efektif, yang langsung memberikan dampak kepada target sosial. Karena sejarah adalah memberikan pelajaran terbaik bagaimana misalnya kemiskinan yang anggarannya hampir 500 triliun, tetapi hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 0,6% tahun 2022. Itu kan memprihatinkan sekali. Karena apa? Karena anggaran sebesar itu justru lebih banyak dihabiskan untuk rapat, perjalanan dinas, dan studi banding misalnya. Dan itu memprihatinkan sekali. Karena apa? Karena bagaimana mereka menikmati anggaran ini justru di tengah masyarakat yang amat sangat miskin dan tertinggal. Karena itu bagaimana satu anggaran, satu kebijakan itu langsung bersentuhan dan memenuhi target kepada rakyat kecil. Itu yang saya kira PR terbesar dari bangsa kita, karena birokrasi kita birokrasi yang gemuk sehingga tidak bergerak secara lincah dan korup. Itu yang paling merisaukan. Kenapa? Karena korupsi inilah yang membuat masyarakat menjadi semakin miskin. Karena mereka akhirnya tidak memperoleh efek dari kebijakan yang pro rakyat miskin, tetapi uangnya akhirnya habis dikorupsi dengan cara-cara yang sangat tidak sensitif terhadap rakyat kecil itu sendiri. Oke, Prof, ada tanggapannya? Ya, saya pikir betul ya, bahwa prioritas pendidikan kita itu harusnya pada tadi lewat standarisasi sarana prasarana ya, kemudian soal standarisasi biaya. Sebab kita masih melihat adanya disparitas. Ya, tadi saya katakan ada disparitas termasuk soal mutu. Ya, tadi digambarkan bagaimana PISA, misalnya prestasi PISA kita ya, dan lain-lain, itu menandakan bahwa semakin jauh sebetulnya ya kualitas pendidikan kita dibanding dengan negara maju. Apalagi dengan biaya yang tadi saya katakan di bawah 10% jika dihitung oleh biaya operasional dan investasi. Jadi semakin senjang dan semakin jauh kalau tidak ada perbaikan signifikan ya bagi proses penganggaran yang lebih berkeadilan. Ya gitu. Jadi tidak semata-mata soal makan gratis atau minum susu. Ini soal grand design pendanaan pendidikan ya yang bisa menghasilkan anak didik kita yang berkualitas. Oke, kembali membahas anggaran, kita kembali ke Pak Jahyan juga. Ini mengenai perumusan APBN mencerminkan proses demokrasi kan yang melibatkan eksekutif dan juga legislatif. Nah, sebetulnya apakah ada celah penguasa bisa memaksakan kepentingannya dalam penyusunan alokasi anggaran ini? Kalau bilang memaksakan, saya rasa agak sedikit tendensius mungkin ya. Jadi sebenarnya begini, dalam setiap proses penyusunan APBN itu kan ada proses pengajuan dari pemerintah pusat ke DPR nantinya. Jadi setiap adanya proses diskusi penentuan anggaran itu pasti ada diskusi antara pemerintah dengan DPR. Dan ketika diputuskan itu adalah keputusan bersama. Jadi ketika nanti dibilang bahwa ini saya merasa bahwa pemerintah pasti punya agenda besar ya. Jadi nanti proporsi anggaran yang dibikin pasti akan terkait dengan apa sih kemauan dari pemerintah itu sendiri. Contoh tadi kata Prof. Cecep, kalau misalnya pemerintah fokusnya ke isu pembangunan manusia, harusnya kita melihat semakin banyaknya anggaran untuk sektor pendidikan. Ya,
Kalau misalnya sekarang mungkin yang akan banyak itu anggaran untuk makan gratis dan susu misalnya, yang nggak tahu itu hubungannya dengan sektor mana gitu, Prof. Cecep. Jadi memang anggaran itu akan merepresentasikan apa sih tujuan akhir dari pemerintahan nantinya. Jadi kalau pemerintah misalnya Presiden Jokowi kan fokusnya ke infrastruktur. Kita melihat postur dari APBN pemerintah itu banyak ke infrastruktur instead of ke sektor yang lainnya. Dan saya rasa itu juga cukup penting untuk kita lihat karena dari sekian banyak janji itu kan ada skala prioritas nantinya. Mana sih yang mereka harus anggarkan lebih besar untuk bisa memenuhi janji-janji yang telah disampaikan kepada voters. Dan itu memang nggak mudah karena tadi kita punya constraint di anggaran yang terbatas, kemampuan pemerintah untuk menambah anggaran juga tidak sebaik yang kita harapkan gitu. Itu mungkin jadi memang banyak problem yang harus dilaksanakan, yang harus diselesaikan oleh pemerintah ke depan, dan kita punya fiscal space yang cukup terbatas gitu. Nah ini yang membuat niat baik menjadi polemik karena memang yang dikhawatirkan adalah bagaimana ini anggarannya seperti itu. Pak. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita bicara kue, ada kue yang terbatas. Kita baginya gimana nih? Mana yang porsinya semakin besar, mana yang harus dikecilkan untuk memperbesar kebutuhan tadi. Unless kita mampu memperbesar size kuenya. Gimana caranya meningkatkan skala ekonomi, meningkatkan kemampuan untuk generating more revenues, meningkatkan produktivitas dan sebagainya. Tapi again, kalau ekonomi mau tumbuh, kita harus punya kemampuan masyarakat yang semakin baik, pendidikan semakin bagus, infrastruktur semakin mumpuni dan sebagainya. Jadi emang ini itu sangat kenapa bantuan harus memberdayakan ya, bukan harus membuat kebergantungan. Betul. Oke, baik. Pak Sukidi tanggapannya? Saya sih lebih fokus pada aspek bahwa pertama stop korupsi itu dulu. Karena uang yang dikorupsi itu mestinya bisa dipakai untuk pemberdayaan rakyat kecil. Dan kita korupsi itu sudah pada tingkat yang amat sangat memprihatinkan. Sehingga kalau kita tidak bisa menciptakan satu clean and good government, saya kira kita akan semakin terseok-seok. Yang kedua, tantangan terbesar adalah ekonomi akan semakin berat ke depan. Dan saya membayangkan bahwa kebijakan populis itu akan mengganggu terhadap stabilitas fiskal. Dan saya kira kita perlu lebih hati-hati karena ekonomi akan berat dan juga politik akan menjadi lebih tidak stabil dalam tahun-tahun ke depan. Karena itu kita harus betul-betul berhati-hati dalam mengelola negara ini. Jangan sampai menjadi krisis ekonomi dan krisis politik yang menyatu sehingga akan memudarkan harmoni dan kohesi kita sebagai bangsa. Tapi kan kebijakan populis ini kemudian memang terbukti ya bisa kemudian melambungkan approval rating itu sendiri, Pak Sukidi. Memang kalau dilihat dari aspek kebutuhan politik betul itu bisa menaikkan approval rating, tetapi ingat bahwa populisme itu terbukti gagal di negara-negara Amerika Latin, bahkan di Amerika di bawah Trump sekalipun. Dan populisme ini biasanya berjalan beriringan dengan nilai-nilai otoritarian. Karena itu ada yang oleh Pipa Norris dan Ronald Inglehart sebut sebagai authoritarian populisme. Populisme otoriter yang ditandai dengan kebijakan populis yang dikemudikan dengan kepemimpinan yang otoriter. Kepemimpinan otoriter itu ditandai dengan security and order. Jadi keamanan dan ketertiban itu menjadi prioritas dalam penyelenggara negara. Dengan mengesampingkan demokrasi, kebebasan, dan instrumen demokrasi lainnya. Ini yang sebenarnya agak membahayakan dalam perjalanan kita ke depan. Karena apa? Karena tren populisme otoriter itu menghantui republik ini. Bahwa kebijakan populis itu akan diambil sebagai satu cara untuk mendekatkan dan memberikan kepuasan pada rakyat, tapi di sisi lain ini justru berjalan beriringan dengan kepemimpinan yang otoriter. Oke, baik. Kita akan membedah lebih mendalam, mengulas lagi lebih mendalam, tapi kita harus ikuti headline news pukul 22 berikut ini terlebih dahulu, pemirsa.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami Divisi Negarawan dan diskusi akan kembali kami lanjutkan. Namun sebelumnya kita ikuti jejak pendapat berikut ini terlebih dahulu yang dilakukan oleh Metro TV. Kita lihat hasilnya dengan pertanyaan apakah memprioritaskan anggaran negara untuk memenuhi janji kampanye merupakan penyelewengan kekuasaan. 77% mengatakan iya dan 23% sisanya mengatakan tidak. Kita ke Pak Sukidi terlebih dahulu. Pak Sukidi, ini ada ekonom dari Universitas Harvard yang bernama Denny Rodrik mengatakan ekonom membenci populisme karena identik dengan kebijakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkelanjutan yang akhirnya justru menyengsarakan rakyat jelata yang semestinya dibantu. Nah, pertanyaannya, apakah program-program pro rakyat belakangan ini dan yang tengah disiapkan masih selaras dengan good governance, Pak Sukidi? Sebenarnya kebijakan populis yang pro rakyat itu mestinya diselenggarakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hanya saja yang terjadi tidak seideal yang kita bayangkan. Justru sebaliknya bahwa kebijakan populis yang pro rakyat itu justru diselenggarakan dengan tata kelola pemerintahan yang buruk. Misalnya dari APBD tentang pengentasan stunting. Ada anggaran misalnya 2 miliar sekian, maka yang teralokasi untuk pengentasan stunting, untuk pemenuhan gizi, untuk kesehatan yang baik, itu tak kurang dari 600 jutaan. Sementara selebihnya itu dipakai untuk kebutuhan rapat, kebutuhan dinas, kebutuhan birokrasi. Dan ini contoh bagaimana satu kebijakan yang tidak punya dampak langsung terhadap pengentasan stunting tetapi justru habis untuk birokrasi. Jadi anggaran misalnya dari APBD 2,5 miliar itu 1,9 miliar habis untuk proses itu, sementara hanya kurang lebih 600 juta langsung bisa bersentuhan dengan gizi yang baik. Itu contoh bagaimana soal kebijakan populis yang pro rakyat itu tidak dikelola dengan baik, dengan benar, sehingga dampaknya terhadap pengentasan stunting itu sendiri menjadi lemah. Contoh lain adalah soal UMKM. UMKM ini kan sebenarnya yang paling dominan dari aktivitas ekonomi masyarakat kita. Tetapi akibat pandemi itu mereka jatuh kelas. Bukan naik kelas, tapi justru jatuh kelas. Sementara untuk naik kelas itu susahnya setengah mati. Nah, sementara pemerintah itu tidak memberikan satu kebijakan yang mampu memberikan satu pendampingan secara khusus bagaimana kelompok ekonomi yang UMKM ini bisa naik kelas. Sehingga apa? Sehingga sektor informal ini menjadi sektor yang sebenarnya rentan sekali. Rentan karena apa? Karena mereka tidak memiliki perlindungan sosial yang lebih stabil. Mereka rentan kalau misalnya tidak bekerja maka mereka akan jatuh miskin. Sehingga mayoritas rakyat Indonesia rentan untuk hidup miskin itu cukup besar sekali. Bukan hanya kelompok 26 juta lebih yang memang kategori miskin, tapi mereka yang bekerja di sektor informal yang sewaktu-waktu misalnya terputus dari kerja, maka mereka bisa jatuh pada kemiskinan itu sendiri. Karena itu perlindungan sosial dan kebijakan negara yang lebih memberikan advokasi kepada kelompok UMKM ini, kelompok menengah kecil ini, itu sebenarnya menjadi prioritas utama yang harus ditunjukkan oleh pemerintah. Negara harus hadir untuk melakukan keberpihakan pada mereka. Oke, baik, masih berbicara anggaran, saya akan ke Pak Jahen. Pak Jahen, tadi di awal Anda sempat mengatakan dalam kampanye janji-janji itu adalah hal yang lumrah, tapi janji tidak gratis seperti itu. Apabila kita lihat nih ada anggaran 450 triliun untuk asupan gizi yang untuk rakyat, tapi kemudian kita masih mempertanyakan, belum terang benderang ini sumbernya dari mana. Kemudian yang terbaru ada Perpres 191 tentang subsidi BBM yang juga sedang direvisi. Nah, ada indikasi apa nih? Ada indikasi pengalihan anggaran kah demi janji atau seperti apa? Ya, janji itu nggak gratis ya. And there's no such thing as a free lunch. Jadi janji. Jadi makan siang gratis nggak ada? Nggak gratis sebenarnya. Kenapa nggak gratis? Karena harus dicari anggaran buat membayar itu. Ya, jadi saya tadi coba lihat kira-kira ada nggak sih negara yang melaksanakan program makan gratis dan sebagainya. Memang nggak hanya di Indonesia. Jadi kayak di US
itu ada inisiatif untuk membuat program makan gratis dan ternyata financingnya nggak terpusat di pemerintah. Jadi lokal, federal, state yang berurung rembuk urunan untuk bisa membayarkan tersebut. Tapi balik ke pertanyaannya Mbak Rara bahwa ini 400 triliun itu kan ekuivalen dengan sekitar 15% dari APBN. Ya, substansial jumlahnya. Dan gimana cara pemerintah bisa mencari 15% tambahan? Karena ini kan program baru ya. Program baru yang belum pernah ada sebelumnya, dibutuhkan 400 triliun tambahan anggaran, terus pertanyaannya dari mana duitnya? Ada banyak hal yang mungkin bisa dijadikan alternatif kebijakan. Pertama, yang paling gampang adalah tadi realokasi anggaran. Jadi mungkin kata Pak Sukidi tadi, spending yang nggak produktif itu bisa dikurangi, dialihkan ke program makan siang gratis ini. Itu yang pertama. Yang kedua tadi realokasi subsidi BBM. Cuma mungkin tepatkah kalau kita mengalokasikan subsidi BBM dialihkan ke program makan siang gratis? Karena mungkin akan lebih relevan misalnya tadi untuk membangun sekolah yang infrastrukturnya terbatas, atau menaikkan gaji guru, dosen dan sebagainya, atau menaikkan atau meningkatkan jumlah infrastruktur. Alternatif yang lain mungkin juga pemerintah harus meningkatkan fiskal defisit. Dari sekarang yang 3% menjadi di atas 3%. Ini pernah dilakukan pas masa pandemi. Ya, kita kan sempat naik defisitnya ke 6% karena memang kondisi membuat kita terpaksa untuk melakukan itu. Tapi apakah untuk program ini kita harus meningkatkan defisit? Karena implikasinya adalah nanti once kita melewati batas fiskal defisit, itu investor pasti akan reluctant dengan Indonesia. Karena kemampuan kita untuk membayar utang itu akan sangat bermasalah. Atau juga banyak alternatif lainnya. Jadi memang dibutuhkan kreativitas dari si pembuat kebijakan nanti untuk mencari kira-kira mana sih ceruk yang bisa diambil agar bisa memenuhi janji tadi. Karena kalau bisnis as usual, tadi saya bilang tax to GDP ratio kita hanya 11%. Ya, jadi kita masih punya ruang yang sangat terbatas untuk bisa memenuhi janji tersebut. Dan kalau misalnya ini nggak terpenuhi, tentunya program populis tadi nggak bisa memenuhi harapan dari masyarakat. Karena kita bisa bilang, kenapa Pak Prabowo misalnya menjadi presiden, mungkin karena program ini yang sangat buy-in di dalam sanubari masyarakat gitu. Dan kalau nggak terpenuhi ya mungkin masyarakat akan kecewa dengan beliau. Jadi ini memang jadi PR yang berat dan saya rasa pemerintah mungkin belum bisa untuk melaksanakannya di APBN 2025 karena kan ini masih diurus oleh pemerintahan sekarang gitu. Jadi kita baru melihat ke depan kira-kira bagaimana sih struktur anggaran yang terjadi untuk bisa memenuhi tadi janji yang gak gratis tadi. Kreativitas kayaknya harus tinggi banget ya, karena kemampuan fiskalnya yang sangat terbatas seperti itu. Oke, kita ke Prof. Cecep, tapi kita melihatnya agak dari dua sisi, Prof. Tidak ada yang salah kemudian dengan niat memperbaiki asupan gizi. Yang membuat kemudian menjadi polemik dan juga kegaduhan adalah karena muncul wacana yang digunakan ini dari dana BOS seperti itu ya. Nah, sebetulnya apakah program asupan gizi untuk pelajar dengan anggaran tadi ratusan triliun rupiah layak dijadikan prioritas dibandingkan kemudian dengan politik anggaran pendidikan lainnya seperti itu? Ya, kita harus meruntut pada kondisi anggaran kita ya, termasuk anggaran pendidikan. Tadi kan struktur anggaran kita itu terbagi ya, terpecah-pecah anggaran pendidikan itu, termasuk untuk dana BOS. Karena kalau dianggarkan dari situ, ya akan membebani. Maka yang harus diprioritaskan sebetulnya bukan soal makan gratis atau minum susunya, tetapi harusnya selektif. Bagi mereka yang mampu, sebetulnya nggak usah dibiayai oleh negara. Ya, ada subsidi lah kepada mereka yang tidak mampu. Tapi yang mampu ya bisa menyediakan sendiri. Jadi jangan dipukul rata karena populisme tadi. Ya, pemerintah harus selektif di situ. Dan sekarang juga kan banyak persoalan-persoalan, misalnya dana BOS kan tidak semua sekolah bisa juga nerima. Kalau mereka misalnya mampu kan nggak usah juga menerima dana BOS. Sama juga nanti misalnya soal makan gratis atau minum susu itu ya harusnya juga segmented gitu ya, tidak massal gitu ya, tidak populis, semua dipukul rata. Karena beban anggaran kita kan tahu sendiri keterbatasannya. Ya kecuali dari itu harus kreatif ya, misalnya lewat apa? Lewat mencari anggaran-anggaran ya, pendapatan-pendapatan dari sektor-sektor lain yang tidak membebani kepada masyarakat. Pemerintah harus kreatif, berikan kesempatan pemerintah supaya kerja keras. Ya, selain itu CSR bisa dioptimalkan ya, kemudian juga kolaborasi dengan berbagai perusahaan-perusahaan misalnya di daerah ya, termasuk juga melibatkan bagaimana pemerintah daerah bisa membantu program ini. Tentu bagi daerah-daerah yang memiliki surplus ya anggarannya.
Nah, jadi ini sebenarnya warning bahwa janji-janji itu harusnya dihitung secara cermat sehingga tidak membebani ya kepada sektor anggaran pendidikan tadi. Oke, Pak Jahin kayaknya Iya, saya tadi pengen nimpali sih. Jadi memang masalah anggaran ini, pertama kita perlu tahu kenapa sih pemerintah itu pengen melaksanakan kebijakan ini ya. Apakah dengan adanya program ini itu mampu mengatasi masalah strukturalnya? Masalah skill masyarakat kita, masalah gizi dan sebagainya. Itu kayaknya kami merasa bahwa ini nggak ada proses evidence based policy ya Pak Sukidi ya. Tiba-tiba muncul, oke, kita akan bikin program makan siang gratis dan sebagainya tanpa kita ketahui sebenarnya by the end of the day objektifnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, takutnya jadi bancakan. Ya, kita belajar dari kasus pada masa pandemi, ada kasus korupsi pengadaan bansos. Nah, takutnya anggaran yang sangat besar ini, Mbak Rara, 15% dari APBN, itu menjadi pintu masuk buat ketakutannya Pak Sukidi tadi. Ya kan? Ini yang perlu kita awasi dengan baik, karena kalau enggak, duit yang seharusnya bisa digunakan untuk sektor yang produktif, seperti misalnya BOS. BOS itu ada studi yang menunjukkan dengan mendapatkan program BOS, siswa itu mendapatkan nilai yang lebih baik. Terus juga program PIP misalnya, masyarakat ataupun pelajar yang mendapatkan program PIP itu kemungkinan mereka tidak enroll di sekolah menjadi lebih kecil. Jadi ini harusnya menjadi prioritas pemerintah agar nanti isu PISA bisa turun, human capital kita bisa naik dan sebagainya. Instead of providing 400 trillion just for makan siang gratis yang mungkin kata Pak Prof Cecep tadi bisa di-provide oleh rumah tangga yang mampu. Gitu. Oke, baik, kita lanjutkan dengan tanggapan dari Pak Sukidi, tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi, namun sebelumnya kita akan sama-sama lihat hasil dari jejak pendapat sederhana melalui media sosial berikut ini. Nah, ini mengenai apa yang diinginkan oleh netizen nih, mengenai pemerintahan baru sebaiknya mendahulukan yang kemudian menjawab 48% ataupun yang mayoritas mengatakan menjalankan program prioritas, sementara 40% mengatakan memenuhi janji kampanye. 12% sisanya melunasi hutang negara. Ini agak menarik ya pendapat-pendapatnya antara prioritas dan memenuhi janji kampanye ini nampaknya tight gitu hasilnya. Mungkin dari Pak Sukidi terlebih dahulu melihat hasil ini dan mengenai candu bantuan topik diskusi kita malam hari ini. Saya kira janji kampanye harus kita letakkan pada ikhtiar bersama untuk memenuhi janji kemerdekaan itu sendiri. Pertama, terutama ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus diletakkan dengan reformasi pendidikan secara menyeluruh, terutama pada guru, pada metode pembelajaran, pada perbaikan infrastruktur, terutama di sektor-sektor di mana masyarakat miskin cukup besar, mereka layak untuk diberikan satu pendidikan yang berkualitas. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan itu adalah fakta bahwa kita berada pada angka 129 di dunia dari aspek kecerdasan rata-rata IQ warganya dan terendah di Asia Tenggara. Ini memberikan satu pesan penting kepada pemerintahan baru bahwa aspek utama dalam prioritas kebijakan ke depan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Karena apa? Karena kecerdasan itu berbanding lurus dengan kemakmuran satu bangsa. Karena itu mengapa bangsa ini tidak makmur? Karena rakyatnya berada di tingkat yang amat sangat rendah dari aspek kecerdasan IQ-nya itu sendiri. Karena itu fokus pada ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu amanah suci dari para pendiri bangsa dan sekaligus cara yang efektif untuk memajukan bangsa ini. Caranya adalah dengan fokus pada ini, pendidikan pada aspek sains ini, Mbak Rara. Pada sains, math, engineering, dan satu lagi engineering, math, STEM, teknologi. STEM, teknologi, exactly. Dan 4 itu sebenarnya yang difokuskan oleh pemerintah baru. Kalau 4 ini bisa dikejar dengan efektif, maka kita akan sedikit banyak melakukan satu lompatan besar dalam aspek kemampuan teknologi, kemampuan sains, kemampuan math,
dan juga kemampuan engineering itu sendiri. Tanpa itu semuanya kita akan semakin tertinggal jauh dengan negara Asia Tenggara dan negara-negara maju. Dan tak kalah pentingnya untuk menunjang aspek pendidikan ini adalah pertumbuhan ekonomi harus naik di tingkat 7-8% secara beruntun dalam rentang waktu beberapa tahun ke depan. Tanpa itu pendidikan tidak akan mampu mengalami peningkatan tanpa ekonomi yang bagus. Karena apa? Karena ini berbanding lurus antara performa ekonomi dengan pendidikan satu bangsa. Dan kita bisa uji bahwa pendidikan-pendidikan yang berkualitas itu di negara-negara yang ekonominya sudah bagus. Entah itu di Skandinavia, entah itu di Amerika, entah itu di Jepang, entah itu di Cina, itu semua merefleksikan bagaimana performa ekonomi itu berbanding lurus dengan kualitas pendidikan satu bangsa. Oke, baik, kita bergeser ke Pak Jan. Ini bagaimana nih tadi mengenai program prioritas, mengenai janji kampanye tadi dikatakan oleh Pak Sukidi, bagaimana kecerdasan bangsa linear dengan kemakmuran suatu bangsa. Artinya pendidikan dan ekonomi juga ini harus sesuatu yang diperhatikan. Betul. Jadi kalau saya boleh ngomong teori dikit nih ya, dalam teori ekonomi itu namanya growth theory. Ya. Dan salah satu faktor yang paling krusial meningkatkan ekonomi suatu bangsa adalah human capitalnya. Jadi ada beberapa literatur yang menunjukkan bahwa semakin tinggi years of education suatu penduduk itu akan berkontribusi terhadap kenaikan PDB sebesar 1%, which is quite significant. Semakin lama orang itu sekolah juga akan semakin tinggi nanti earnings-nya dan sebagainya. Jadi memang pendidikan dan human capital menjadi sangat krusial untuk membangun ekonomi. Jadi kata Pak Sukidi tadi, kalau mau tumbuh 5, 6, 7%, kita butuh human capital yang bagus, kita juga butuh capital investment yang semakin tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita butuh pemerintahan yang kreatif. Ya, kreatif dalam mencari sumber-sumber pendanaan untuk apapun program yang mereka pengen lakukan. Karena ketakutan kita adalah ini hanyalah kegiatan yang ambisinya tinggi, cuma nggak tahu cara implementasinya. Detailnya kan di teknisnya nanti. Jadi cara pemerintah untuk bisa memastikan bahwa anggarannya ada, teknis pelaksananya ada, supply chain nanti programnya seperti apa, sangat krusial. Dan yang terakhir mungkin tadi saya tergelitik dengan isu utang juga, kita punya fiscal space yang terbatas tadi. Ya, jadi kalau saya sih mungkin nggak terlalu concern dengan debt to GDP ratio kita yang masih sekitar 30-40%. Cuma yang menjadi concern kita adalah debt to service ratio yang mencapai 20%. Jadi debt to service ratio itu adalah uang yang harus kita bayarkan untuk membayar cicilan bunga dan pinjaman dari pendapatan. Nah, semakin tinggi debt to service ratio menandakan bahwa uang yang kita miliki itu 20%-nya harus dibayarkan buat pinjaman, ya, dan bunga. Ini yang menjadi concern sebenarnya. Jadi kalau misalnya pemerintah bisa meningkatkan tax revenue, bisa meningkatkan ekonomi, pendanaannya semakin substansial, maka mudah-mudahan sih ekonomi kita akan jauh lebih baik. Tapi mungkin kita perlu anticipate karena tadi kata Pak Sukidi, ke depan banyak gejolak yang kita harus siapi dan mungkin akan berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Oke, baik. Prof. Cecep sebagai closing statement, silakan. Ya, kita harus kembalikan bahwa pendidikan itu adalah skala yang paling prioritas. Karena amanat para pendiri bangsa dan itu ada dalam konstitusi kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, penganggaran pendidikan yang 20% pun semestinya dikaji ulang dalam konteks untuk biaya operasional dan investasi pendidikan saja. Jangan diganggu oleh biaya-biaya yang pakai tadi, menggendong dana-dana pendidikan. Gaji guru, gaji dosen, ya, dan hal-hal lain yang sesungguhnya tidak untuk operasional dan investasi. Yang kedua, pemerintah juga harus komitmennya ditingkatkan dalam hal ini. Harus punya peta jalan yang panjang ya soal pendidikan itu sehingga tidak gonta-ganti kebijakannya sesungguhnya ya hanya balik ke kiri, balik ke kanan. Dia tidak maju secara signifikan. Yang ketiga, tentu program-program prioritas seperti tadi itu harus menjadi concern bersama, tidak hanya soal pemenuhan janji-janji politik ya, tetapi juga harus dihitung secara cermat bagaimana biaya pendidikan itu menjadi biaya yang realistis, kemudian bisa menanggulangi soal standarisasi pendidikan. Oke, baik. Kita harapkan diskusi kita untuk malam hari ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa, terutama di Metro TV. Terima kasih Prof. Cecep, Pak Jahin, dan juga Pak Sukidi telah berbincang malam hari ini. Pemirsa, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat konstitusi. Sayangnya berbagai indikator menunjukkan tingkat kecerdasan bangsa kita belum menggembirakan. Dunia pendidikan kini mendapat beragam bentuk bantuan yang berasal dari APBN. Di era pemerintahan baru nanti boleh jadi muncul mata anggaran baru berupa bantuan asupan gizi. Akankah program itu menggerogoti anggaran program lain?
program bantuan berpotensi dijadikan alat politik untuk membangun citra positif penguasa. Tentu tidak masalah selama program bantuan tidak mengganggu kesehatan anggaran. Butuh pengawasan ketat agar penguasa tidak mengelola keuangan negara dengan prinsip biar tekor asal kesohor. Saya Fitri Bagantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.